Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amelia Mamonto. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu etika distribusi ekonomi Islam, dan yang kedua yaitu etika kerja Islami dan pedoman kerja Islami. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu etika distribusi Islami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi merupakan salah satu komponen dalam aktivitas perekonomian, di mana secara umum kegiatannya adalah menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Itulah tadi penjelasan tentang etika dan distribusi. Dapat disimpulkan bahwa etika distribusi dalam Islam adalah norma-norma atau etika proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Adapun macam-macam dari distribusi, yaitu yang pertama yaitu distribusi langsung atau jangka panjang. Distribusi ini merupakan sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya, penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung. Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri. Dan yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau pedagang eceran. Distribusi terdapat atas dua jenis. Yang pertama yaitu distribusi menurut kegiatannya, juga terdapat tiga kategori, yaitu bisa disebut dengan mass distribution, merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa kepada bagian dari lembaga yang terkait, misalnya pedagang atau pihak yang membutuhkan secara langsung. Yang kedua, selective distribution, yaitu kegiatan distribusi yang hanya dilakukan pada tempat tertentu dan juga target konsumen yang khusus juga. Dan yang ketiga yaitu exclusive distribution, adalah kegiatan distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan dan menjual barang atau jasa pada tempat yang memiliki hak tertentu. Yang kedua yaitu distribusi menurut sistemnya. Juga terdapat tiga kategori. Yang pertama yaitu distribusi langsung, merupakan distribusi yang langsung menyalurkan produk dari produsen ke konsumen tanpa adanya perantara. Kedua, distribusi semi langsung, jenis distribusi yang hampir langsung disalurkan ke konsumen, hanya saja memilih melalui toko milik pribadi atau disimpan terlebih dahulu. Ketiga, distribusi tidak langsung, jenis distribusi yang memerlukan bantuan pihak ketiga untuk menyalurkan barang atau jasa.
Adapun tujuan distribusi yaitu sebagai berikut: menjaga kontinuitas atau keberlanjutan produksi, mencapai pemerataan produksi, menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, menjamin sampainya barang ke konsumen, meningkatkan nilai barang dan jasa, meningkatkan kuantitas dan kualitas barang produksi. Itulah penjelasan saya dari materi pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi kedua, yaitu etika kerja Islami dan pedoman kerja Islami. Sebelumnya saya akan menjelaskan etika kerja Islami. Menurut Tasmara, etos kerja adalah totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna pada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Sedangkan etos kerja Islami adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa etika kerja Islami adalah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu tentang pedoman etika kerja. Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya merupakan agama yang memiliki ajarannya yang bersifat universal, abadi, dan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Islam juga adalah agama yang mengatur dan memberikan petunjuk dalam tatanan hidup manusia dengan sempurna, tidak terkecuali masalah-masalah bekerja yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Satu hal yang fundamental dalam ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran lain adalah bahwa kegiatan ekonomi seperti juga kegiatan yang hanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karenanya, dalam bekerja sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi, Islam memberikan pedoman etis sebagai berikut. Yang pertama, bekerja adalah manifestasi keimanan. Dengan kata lain, poros dari kerja adalah tauhid. Hal ini didorong oleh firman Allah yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu masing-masing. Sesungguhnya aku pun bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui. Dalam ayat ini terkandung perintah atau amar yang berarti bahwa hal itu hukumnya wajib dilaksanakan. Yang kedua, menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Sesungguhnya rezeki Allah itu melimpah tak terbatas, namun Allah juga menetapkan takaran dan ukuran sehingga manusia tidak bisa seenaknya saja melakukan eksploitasi melampaui batas. Yang ketiga, menghindarkan dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Keempat, rezeki yang didapatkan dari hasil kerja, sebagaimana ada yang berfungsi sosial. Kelima, adanya ketertarikan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini dari ketakwaan individu terhadap Allah yang berlanjut pada kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol, dan menghitung seluruh amal perbuatannya secara adil dan fair, kemudian akan membalasnya dengan pahala atau siksa. Keenam, berusaha dengan cara halal dalam seluruh jenis pekerjaan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, jual beli yang baik dan pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Ketujuh, dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau bintang dalam kerja. Semua hanya dipekerjakan secara profesional dan wajar. Misalnya tidak boleh mempekerjakan buruh atau hewan secara zalim, termasuk penggunaan alat-alat produksi secara terus-menerus. Kedelapan, Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah seperti pemeras bahan minum-minuman keras, pencatat riba, pelayan bar, dan bekerja dengan penguasa yang menyuruh kejahatan seperti membunuh orang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketaatan hanya ada untuk hal-hal yang baik. Dan yang kesembilan yaitu profesionalisme, yaitu melakukan sesuatu pekerjaan secara benar untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Bekerja tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat amanah, kuat, berakhlak, dan bertakwa, namun dia harus pula mengerti dan menguasai benar-benar pekerjaannya. Itulah tadi kedua materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.